Alkisah dalam suatu masa, di dua belah kerajaan besar, hiduplah dua orang bayati bernama Piola dan Depina. Mereka membumi di dua belah kerajaan yang berlainan, yaitu kerajaan Sadara dan kerajaan Akara. Kalakian segala itu berganti saat buku Nabastala mesti dilakukan ritual tahunan. Lakukan esok pada pukul 8 malam. Syah dan jauh di sana, kerajaan Akara menilik betapa sejarahnya kerajaan Sadara. Sang raja merasa ingin memiliki segala kekuatan dan kekuasaan yang datang dari buku Nabastala yang berada di pihak kerajaan Sadara. Assassin! Siap, Baginda. Lakukan ritualnya, kalian cari tahu waktu pastinya. Baik, Baginda. Maka engkanglah sang asasin berlindung-lindung ke kerajaan Sadara. Kalakian sampai di sana, sang asasin diam di punggur kerajaan. Siapkan semuanya untuk besok malam. Siap, Baginda. Siapkan semuanya sebelum pukul 7 malam. Siap, Baginda. Maka mendengar perkara itu, asasin pergi kembali ke kerajaan Akara untuk ikbar atau penyampaian berita kepada Baginda Raja. Wahai Baginda, kami telah memperoleh ritual waktu Nabastala. Sabdakanlah. Besok pada pukul 7 malam. Kerja bagus, Assassin. Iya, mengapa harus sekali? Kerajaan kita akan meraih kekuasaan dari Nabastala pada esok hari. Jangan, Ayah, jangan memulai pertempuran. Jangan mengurusi urusan kami. Setauku, Nabastala dikuasai oleh kerajaan Sadara. Viola. Hai Viola, bisa kita berdua sebentar? Tentu, sahabatku. Oh ya, tolong ceritakan tentang buku Nabastala itu. Temanku ingin mengetahuinya. Jadi bayati-bayatiku, Nabastala merupakan buku dari ribuan tahun yang lalu yang akan menyatukan semua kerajaan saat itu melalui pergolakan antara kerajaan Sadara, Akara, Adanata, dan Arachida. Akan tetapi ada satu penyihir yang menyatukan dan menghentikan semua sihir yang mereka punya ke dalam satu mantra. Semuanya pun damai. Akhirnya semua sihir itu disimpan di dalam satu buku, yaitu Nabastala, dan dijaga turun-menurun oleh penyihir itu. Jikalau Nabastala dikuasai oleh keturunan selain penyihir, maka Nasabara akan kehilangan kesaktiannya dan terjadi kebinasaan. Kalakian Dapina merasa sedih. Ia bertekad akan menyampaikan rencana ayahnya kepada Piola pada esok pagi. Namun Haas, saat Dapina melana keluar kerajaan, asasin menyadarinya. Dapina pun dibawa ke hadapan raja. Putrimu pergi ke Sadara untuk menghancurkan rencana kita. Dasar putri berguna. Ayah! Hukum dia sekarang. Baik, Baginda. Tidak, Ayah, tidak! Namun segala usaha Dapina sia-sia. Ia dibawa oleh penjaga ke dalam penjara. Pagi pun berlalu. Apias hendak melihat anaknya yang berada di dalam penjara. Ayah, hentikan rencanamu. Hentikan anakku, betapa kamu tidak tahu betapa saktinya Nabastala. Ingin kerajaan kita terus menderita. Ya, namun jika Nabastala ditahan, Aku akan menghentikan rencana itu. Lepaskan dia. peganglah cincin ini seperti kau memegang janjiku. Panglima. Siap, Baginda. Bawa satu pasukanmu. Baik, Baginda. Pasukan berkumpul. Siap, Panglima. Hatta
Ternyata Raja Akara memerintahkan assassin untuk pergi ke Sadara dan memberikan sinyal jika Nabastala sudah terputus dengan pemilik sihirnya. Syahdan pergilah sang assassin diiringi seluruh pasukan ke Sadara. Dengan lana assassin mulai memata-matai Sadara yang memulai ritualnya tepat pada waktu pukul 5 petang. Seluruh pihak Sadara sudah berkumpul untuk memulai ritual. Sang penyihir sudah mulai melepaskan sihirnya. Arkisar assassin memberi sinyal kepada raja sebagai tanda bahwa ritual segera dimulai. Maka di lain pihak, penyihir tampak tidak jauh dari Maharana. Ia sudah sekarat bersama buku itu. Hatta seorang warga dari kerajaan Sadara melihatnya. Siap, Baginda. Carikan penyihir itu. Baik, Baginda. Syah dan Selina pun mengkaruniakan buku itu. Lalu penjaga menjilang menemui raja. Apa yang kalian lakukan di sini? Berikan ini kepada raja. Baiklah. Nabastala, tunggu. Ada apa? Berikan buku itu padaku. Tidak mau. Aku ada penjaga buku itu. Oh, baiklah. Ya, bagaimana ini? Bukunya telah hilang. Dasar prajurit tidak berguna. Ada di kerajaan Sadara, Baginda. Di manakah dia? Di belakang pohon itu. Baginda Raja, ini bukunya. Berhenti di situ, pengkhianat. Jadi, semua ini berubah setelah aku dihukum oleh ayahku. Kau pengkhianat. Akara telah membunuh Nabastala. Apa? Ayahku? Bagaimana tidak tahu? Betulnya, Di sini aku mendengar suara bisikan ayahku dan aku pun mencari semua suara itu. Aku menemukannya dan menghampirinya. Saat aku menghampirinya, ternyata ayahku sedang merencanakan perang. Aku berusaha menghentikan rencana itu, tapi semuanya gagal. Ayahku memarahiku dan mengotori bahwa aku berniat untuk kabur. Akhirnya aku dimasukkan ke dalam penjara. Pada saat aku di penjara, aku bernegosiasi kepada ayahku agar tidak melakukan rencana itu. Akhirnya ayahku setuju dan tidak melakukan peperangan itu. Aku memberikan cincin sebagai tanda janji kepada ayahku. Aku bisa keluar di penjara setelah 1 hari di dalam penjara. Ternyata semua omongan ayahku bohong, hanyalah agar aku berhenti mengoceh. Dan ayahku tetap merencanakan perang. Setelah aku 1 hari keluar dari penjara, aku melihat keadaan semua menjadi hancur. Dan aku pun pergi menghampiri Viola. Davina! Davina, bergabunglah dengan Sadara. Apa maksudmu? Sekarang kerajaanmu telah hancur. Mari bergabunglah dengan Sadara. Syah dan pada akhirnya raja pun memusnahkan buku itu. Seluruh penghuni kerajaan menjadi kalahkan. Semua orang mereka hidup damai. Bagaimana ini? Nampaknya Nabastala telah ikut penyihir yang sudah tiada. Baginda, sihir tidak akan aktif tanpa penyihirnya. Baiklah, musnahkanlah Nabastala. Apakah yakin kau, Baginda? Nabastala sudah tidak bisa digunakan lagi. Dengan adanya Nabastala, peperangan 2 kerajaan akan terjadi. Baiklah, Baginda. Kerajaan kita akan meraih kekuasaan. Dari! Guna. Oh, sama kamu tidak tahu betapa